Sword of Coming, episode 333. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Banyak individu penyendiri dan pelancong di dunia memiliki temperamen aneh yang tidak dapat dinilai dengan cara biasa. Namun, Chen Ping'an tidak penasaran dengan pria berbaju biru yang jelas-jelas menyembunyikan kekuatannya itu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Liu Zong, sang pengasah pedang, jalan yang terbentang di bawah kaki begitu lebar, sehingga masuk akal jika setiap orang menempuh jalannya masing-masing. Bukannya mereka semua terjebak di jalan sempit atau jembatan papan tunggal. Pria berpenampilan lusuh dan murung berbaju biru itu tidak berjalan jauh dari penginapan. Bahkan, ia berjongkok tepat di luar pintu di samping anjing kurus yang tergeletak di tanah. Ia menoleh untuk melihat anjing itu, dan merasa hidupnya lebih rendah daripada anjing kurus ini. Emosi meluap dalam dirinya, dan ia merasakan dorongan kuat untuk menulis sebuah puisi. Namun, setelah memeras otaknya cukup lama, pria berbaju biru itu tetap tidak mampu menghasilkan salah satu puisi mengesankan yang oleh bocah pincang itu disebut sebagai sajak murahan. Pria itu menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Esai ditulis secara alami, dan puisi akan terbentuk secara organik pada saat yang tepat. Di lantai 2 penginapan, Chen Ping'an sedikit ragu apakah ia harus mengeluarkan Zulian dari gulungan gambar tersebut. Alasannya adalah karena ia ingin tinggal di Kekaisaran Kuan Agung untuk sementara waktu lagi. Namun, Wei Xian paling banter hanya bisa melindungi Pei Qian, jadi akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bergabung menghadapi musuh potensial bersama. Jika ia menghadapi bahaya mengerikan seperti yang dialaminya di Tanah Suci Bunga Teratai lagi, dikelilingi musuh dari segala arah, Chen Ping'an takut ia akan melakukan kesalahan di tengah kekacauan itu. Setelah berhasil menghidupkan Wei Xian dari gulungan gambar pertama, Chen Ping'an tidak menawarkan koin hujan biji-bijian kepada gulungan gambar lainnya. Ini bukan karena dia enggan menggunakan koin hujan biji-bijiannya. Lagi pula, sudah sangat mengesankan bahwa Chen Ping'an tidak tertawa gembira setelah hanya menghabiskan 11 koin hujan biji-bijian untuk mendapatkan jasa Wei Xian, kaisar pendiri negara Taman Selatan dan pernah menjadi orang terkuat di Tanah Berkah Bunga Teratai, seseorang yang dapat menghadapi seluruh pasukan sendirian. Chen Ping'an tidak menetapkan ambang batasnya pada 10 koin hujan biji-bijian karena dia merasa Wei Xian hanya bernilai sebanyak itu. Sebaliknya, dia takut ditipu oleh pendeta Taois tua yang jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang buruk selama pertemuan terakhir mereka. Sangat mungkin bahwa pendeta Taois tua itu mencoba membuat Chen Ping'an jijik tanpa melanggar aturan, dengan memberinya 4 gulungan gambar yang tidak mampu ia beli. Dengan demikian, Chen Ping'an tentu saja tidak bisa mempertaruhkan semua uangnya pada gulungan gambar tersebut. Koin hujan biji-bijian adalah jenis mata uang abadi biasa yang paling berharga, lagi pula, satu koin hujan biji-bijian bernilai 1 juta tael perak. Ini adalah tumpukan perak yang sangat besar. Setelah menaklukkan Kekaisaran Lu dan menjadi kekaisaran dominan di wilayah utara benua botol berharga timur, berapa banyak pajak yang dikumpulkan Kekaisaran Li Agung setiap tahunnya? 60 juta tael perak. Tentu saja, ini hanya yang diperoleh klan Song Kekaisaran Li Agung di permukaan saja. Chen Ping'an telah menahan diri untuk tidak mempersembahkan koin hujan biji-bijian kepada gulungan gambar beberapa hari terakhir ini karena kata-kata aneh yang diucapkan oleh pendeta Tao muda dengan labu pemeliharaan pedang emas raksasa di punggungnya. Pendeta Tao muda itu jelas mencoba menjebaknya, dan kemungkinan besar jebakannya terletak pada gulungan gambar yang berisi Zulian, si gila seni bela diri. Mungkin karena status dan reputasinya, pendeta Tao tua itu hanya menggali lubang kecil untuk Chen Ping'an. Namun, pendeta Tao muda itu telah melakukan segala daya upayanya untuk menggali kawah yang besar. Chen Ping'an mengambil semua koin hujan biji-bijian yang tersisa dan menumpuknya di samping tangannya. Kemudian, ia mengambil satu koin hujan biji-bijian dan dengan lembut melemparkannya ke dalam gulungan gambar. Awan dan kabut menyebar di atas gulungan gambar, pemandangan yang tak akan pernah membuat Chen Ping'an bosan. Duduk di balik tirai dapur di lantai pertama penginapan,
lelaki tua bungkuk itu mengetuk-ngetuk pipa rokoknya di atas meja sebelum berdiri dan berjalan ke konter, melirik keluar pintu dan berkata, pelajar miskin itu bukanlah orang biasa. Pemilik penginapan itu tanpa sadar menggerakkan manik-manik di atas sempoa sambil menjawab, kakek ketiga, sudah berapa kali kau mengingatkanku tentang ini? Aku tahu ini, dan aku tidak akan benar-benar membuatnya marah. Pria tua itu menyandarkan sikunya di atas meja dan terus menghisap pipa rokoknya sambil berkata dengan suara serius, kau bisa menikah lagi jika kau benar-benar menyukainya. Aku akan mendukungmu jika ayahmu tidak menyetujuinya. Jiun yang menghentakkan kakinya, rasa malunya berubah menjadi amarah saat dia berseru, omong kosong apa yang kau ucapkan, kakek ketiga. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Bukankah dia cukup baik? Tanya lelaki tua bungkuk itu dengan suara tenang. Meskipun kita tidak mengenal identitas dan latar belakangnya, dia adalah seorang pemuda yang bahkan aku pun tidak bisa menebaknya. Berapa banyak orang seperti itu di perbatasan Kekaisaran Kuan Raya? Mungkin penampilannya juga akan terlihat biasa saja setelah dia bercukur bersih. Jiun yang langsung mengabaikan ucapan terakhir lelaki tua bungkuk itu sambil mengangkat dagunya dan menunjuk ke kamar Chen Pingan, bertanya, berapa banyak orang seperti itu, kau tanya. Kakek ketiga, apakah kau bisa melihat melalui bocah muda berbaju putih itu? Apakah kau bisa melihat melalui bawahannya? Kau tidak bisa, kan? Jika dihitung satu orang di luar penginapan dan dua orang di dalam penginapan, bukankah itu sudah 3 orang? Ekspresi tegas terpancar di wajah lelaki tua bungkuk itu saat ia membentak, kau menganggap niat baikku sebagai niat jahat. Memang pantas kau menjadi duda selama bertahun-tahun. Dia baru saja akan kembali ke dapur untuk memasak sesuatu untuk dirinya sendiri dan memuaskan perutnya. Jiun yang sudah terbiasa dengan temperamen kakek ketiganya, jadi dia menjawab, tidak masalah, ketiga orang di lantai atas adalah dermawan kita, jadi jangan meracuni makanan mereka seenaknya. Dulu kau menelanjangi kedua pelancong itu, dan bahkan melemparkan mereka keluar kota rubah pada malam yang sama. Mereka adalah pria biasa, namun kau membuat mereka menjadi sangat penakut hingga seperti gadis-gadis muda. Bahkan, mereka hampir bunuh diri karena malu. Pria tua bungkuk itu mengerutkan bibir dan berkata, mereka bukanlah orang jahat yang melakukan kejahatan seenaknya, jadi mengapa saya harus menargetkan mereka dan meracuni makanan mereka? Malahan, saya lebih takut jika Anda meracuni makanan anak muda itu dan melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Jiun yang berpura-pura menamparkan seseorang sambil meludah, anjing tidak bisa meludahkan gading dari mulutnya. Pria tua bungkuk itu suka mengartikan segala sesuatu secara harfiah, jadi dia menjawab, mengapa kau tidak pergi dan berbicara dengan Dewi Kemakmuran di luar? Mengapa kau tidak bertanya padanya apakah dia bisa meludahkan gading dari mulutnya? Aku bukan anjing, jadi tidak seperti kamu, aku tidak bisa berbicara dengan Prosperity, balas pemilik penginapan itu. Pria tua bungkuk itu menunjuk Jiun Yang dengan pipa rokoknya dan berkomentar, siapapun yang menyukaimu di masa depan, aku bisa katakan bahwa tutup peti mati leluhur mereka pasti tidak akan mampu menahan jenazah mereka di dalamnya. Jiun Yang tidak menghiraukan ucapan menghina kakek ketiganya. Setelah berkelana di dunia fana dan menjalankan penginapan ini selama bertahun-tahun, dia sudah mendengar berbagai macam kata-kata kasar, penuh kebencian, dan iri hati dari para pelanggannya dari seluruh dunia. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, iblis besar itu tidak dibunuh olehnya, kan? Pria tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika iblis besar itu benar-benar jenderal nomor 1 di bawah komando Dewa Air Danau Jarum Pinus, maka hanya makhluk abadi bumi yang cukup kuat untuk membunuhnya. Meskipun cendekiawan ceroboh ini jelas lebih hebat dari yang dia tunjukkan, dia tetap tidak cukup hebat untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, dia bukan cendekiawan tua yang mempelajari prinsip-prinsip mendalam di Akademi Konfusianisme. Selain itu, para bijak Konfusianisme itu tidak akan sengaja bersembunyi dan menyembunyikan prestasi mereka setelah melakukan hal seperti ini, bukan? Jiun Yang tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Pada akhirnya, kakek ketiganya membujuk, baiklah, izinkan saya mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Terlepas dari sedikit lebih miskin, sedikit lebih jelek, sedikit lebih kasar, dan sedikit lebih tidak dewasa, sebenarnya tidak ada yang salah dengan cendekiawan yang duduk di luar itu. Dia adalah pria muda dan kuat. Ekspresi Jiun Yang berubah gelap. Dia menggertakkan giginya dan meludah,
pergi sana." Pria tua bungkuk itu sama sekali tidak terpengaruh saat dia berbalik dan pergi. Wajahnya yang tua seperti kulit pohon tua yang penuh dengan simpul. Jika seekor nyamuk mencoba menggigit wajahnya, mungkin saja lelaki tua bungkuk itu bisa mengerutkan kening dan menghancurkan nyamuk pengganggu itu hingga mati. Dia menyilangkan kedua tangannya yang kapalan di belakang punggungnya, memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya dan memegang pipa rokoknya dengan tangan kanannya. Pria tua bungkuk itu tampak bergumam sendiri sambil berkata dengan geli, "Sudah musim dingin, jadi mengapa masih ada kucing yang mengeong karena birahi di tengah malam? Aneh sekali." Si lumpuh kecil bahkan menanyakan hal ini padaku hari ini. Jiun yang sedikit memerah sambil menggertakkan giginya dan mengumpat, "Dasar mesum tua, pantas kau jomblo seumur hidup." Bocah pincang itu baru saja selesai membersihkan meja dan mencuci piring, jadi setelah mendengar percakapan terakhir antara tuannya yang bungkuk dan pemilik penginapan wanita, ia tak kuasa bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pemilik penginapan, apa yang sebenarnya terjadi? Kami tidak memelihara kucing di penginapan ini, jadi mungkin itu kucing liar yang datang dari tempat lain. Aku pasti akan memukulinya habis-habisan jika menemukannya. Ngomong-ngomong, kita selalu kehilangan paha ayam dan bakpao di dapur, jadi kemungkinan besar ini ulah kucing liar itu." "Tenang saja, pemilik penginapan, aku pasti akan menemukan kucing liar ini dan menyeretnya keluar." Jiun yang mengambil kemoceng dari belakang meja dan mulai memukul kepala bocah pincang itu, sambil memarahi, "Ayo, seret saja. Apa kau dengar aku? Pergi dan seret saja." Namun, itu masih belum cukup untuk meredakan amarahnya. Jadi dia keluar dari balik meja kasir dan mulai mengejar bocah pincang itu sambil memukulinya. Bocah itu lari begitu cepat sehingga seolah-olah dia sembuh secara ajaib. Jiun yang dengan santai melemparkan kemoceng ke samping dan ragu sejenak sebelum akhirnya berjingkat menaiki tangga dengan diam-diam. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan bolak-balik, namun dia tidak mendengar suara apapun dari ruangan-ruangan itu. Baru kemudian dia kembali ke lantai pertama dan melamun sejenak. Kemudian, ia menyingkirkan tirai dapur dan melangkah masuk ke wilayah lelaki tua bungkuk itu. Setelah mengambil sepotong dendeng seukuran telapak tangan dan sebotol kecil anggur plum hijau berumur setengah tahun, ia berjalan keluar penginapan dan memandang cendekiawan yang tampak putus asa berjongkok di samping anjing kurus itu. Ia memanggil pria berbaju biru itu, dan melemparkan daging kering dan anggur kepadanya ketika pria itu mendongak menatapnya. "Itu 1 tael perak ditambahkan ketagihanmu. Ini tidak gratis," katanya dingin. Baru setelah Jiun yang kembali ke dalam penginapan, pria berbaju biru itu menarik pandangannya dan berkata dengan penuh emosi, "Kemakmuran, tahukah kau apa ini? Kebaikan dari seorang wanita cantik adalah hal yang paling sulit diterima." Dia merobek sepotong kecil dendeng dan menawarkannya kepada Kemakmuran. Setelah itu dia mengelus janggutnya yang tidak terawat dan berkata, "Seberapa baik aku akan diperlakukan jika aku mencukur janggutku sampai bersih." Chen Pingan dengan lembut meletakkan tangannya di atas gulungan gambar dan melihat ke arah pintu ketika Jiun yang diam-diam berjingkat ke lantai 2. Untungnya, pemilik penginapan wanita itu tidak mengetuk dan mengganggunya. Setelah kembali ke lantai bawah, Chen Pingan melanjutkan melemparkan uang ke gulungan gambar kedua. Dia melemparkan 12 koin hujan biji-bijian ke dalam gulungan gambar dalam satu tarikan napas. Namun, Sulian tetap tidak hidup dan keluar dari gulungan gambar tersebut. Chen Pingan meraih labu penunjang pedangnya, namun tiba-tiba ia teringat bahwa anggurnya telah habis sebelum memasuki penginapan. Ia tidak punya pilihan selain meletakkannya kembali. Kembali di kota Naga Tua, Dewa Yin dari klan Song telah memberinya 10 koin hujan biji-bijian untuk gulungan bambu. Setelah itu, Lu Tai memberinya 20 koin hujan biji-bijian saat berbagi rampasan di benteng elang terbang. Dengan memperhitungkan apa yang telah ia peroleh dan belanjakan di Gunung Stalaktit, Chen Pingan memulai dengan total 29 koin hujan biji-bijian. Ia telah menghabiskan 11 untuk Wei Xian, sehingga tersisa 18. Saat ini, hanya tersisa 6 koin hujan biji-bijian di atas meja. Sulian, si maniak bela diri, berpose di dalam gulungan gambar, enggan untuk pergi. Kalau begitu, berapa banyak koin hujan gandum yang harus dikeluarkan Chen Pingan untuk 2 gulungan gambar yang tersisa? Masih ada Lu Baixiang, pendiri kekuatan iblis di Tanah Suci Bunga Teratai, dan Su Yubian, satu-satunya pendekar pedang wanita dalam sejarah Tanah Suci Bunga Teratai.
Chen Pingan menghela napas sambil melirik pria tua yang tersenyum di gulungan gambar itu. Dia benar-benar akan mempertaruhkan seluruh kekayaannya jika dia melemparkan lebih banyak koin hujan gandum ke dalam gulungan gambar itu. Meskipun dia masih memiliki cukup banyak koin kepingan salju dan koin panas yang lebih kecil, bahkan jumlah itu hanyalah angka, dan angka itu akan jauh lebih kecil setelah dikonversi menjadi koin hujan gandum. Chen Pingan merasakan sedikit rasa tak berdaya saat ia menggulung gulungan gambar dan meletakkannya di dalam kamar ke-15. Ia meninggalkan kamarnya dan turun ke bawah untuk minum, berharap dapat meredakan kekhawatirannya dan memperbaiki suasana hatinya. Ia telah membawa Wei Xian yang mabuk ke atas, lupa mengisi labu penunjang pedangnya dengan anggur. Sambil memutar-mutar labu penangkaran pedangnya yang kosong, Chen Pingan tak kuasa menggerutu dalam hati saat mengingat pendeta Tao muda dengan labu emas raksasa di punggungnya. Pendeta Tao muda itu telah menjelaskan kemampuan 6 labu penangkaran pedang lainnya dari tanaman merambat yang dibesarkan oleh leluhur Tao, namun ia sengaja tidak menjelaskan kemampuan labunya sendiri. Mungkin kemampuannya adalah menampung anggur paling banyak. Chen Pingan tidak menyadarinya, tetapi ternyata dia benar. Setidaknya, dia setengah benar. Labu penambah keberlimpahan pedang emas memang mampu menampung jumlah anggur terbesar. Bahkan, labu itu menampung air dari Laut Timur yang digunakan dalam sebagian besar pembuatan anggur. Karena kemampuan unik labu penambah keberlimpahan pedang emas ini, permukaan air di Laut Timur benar-benar turun beberapa meter. Karena alasan inilah seorang cendekiawan tua berdecak kagum dan berkomentar, ini hanyalah labu kecil, namun mampu membangkitkan ratusan bahkan ribuan naga banjir. Leluhur Dao sungguh mengesankan, sangat mengesankan, dan telah mengesankan sejak lama. Tentu saja, beberapa kata terakhir dapat dianggap sebagai kata-kata sanjungan. Bahkan, ada kemungkinan juga bahwa sang bijak terpelajar mengatakan hal ini karena ia telah merusak banyak daun teratai di dunia bunga teratai leluhur Dao saat berdiskusi tentang Dao dengannya. Terletak di benua ilahi bumi tengah, kuil Konfusianisme yang dianggap sebagai kuil kesopanan sejati, berisi patung-patung tanah liat menjulang tinggi dari banyak orang bijak yang agung. Para bijak ini jelas tidak mungkin melakukan hal seperti ini, merendahkan diri mereka sendiri hingga menyanjung orang lain dan bertindak tanpa malu setelah merusak harta milik orang lain. Adapun sang bijak terpelajar yang patung sucinya telah dipindahkan dari kuil Konfusianisme, hal ini justru sangat alami baginya. Ia bahkan lebih mahir dalam hal ini daripada para dewa Tao di ibu kota Giok Putih. Senyum merekah di wajah Jiun yang ketika Chen Pingan turun dari tangga. Dia tampan, kaya, dan juga memiliki temperamen yang mengesankan. Pemilik penginapan wanita itu semakin menyukai Chen Pingan. Chen Pingan meminta setengah liter anggur plum hijau berumur 5 tahun, dan dia menuangkannya ke dalam labu penumbuh pedang miliknya tepat di depan Jiun Yang. Namun, bagi Jiun Yang, labu penunjang pedang tampak tidak lebih dari sekadar labu anggur merah tua, sebuah pernak-pernik murahan yang permukaannya telah halus karena sering digunakan. Jelas bahwa labu anggur ini adalah pernak-pernik kesayangan setidaknya selama 2 generasi, dan itulah sebabnya ia tampak tua. Jiun Yang menyandarkan pipinya dengan satu tangan, berbalik ke samping di kursi sehingga ia bisa memiringkan kepalanya dan melihat anak laki-laki muda yang tangannya sangat stabil saat menuangkan anggur. Pipinya sedikit merah, dan efek anggur dari makan siang belum hilang. Ia tersenyum dan bertanya, "Tuan muda, bukankah lebih mudah minum dari mangkuk? Setelah Anda menghabiskan anggur di labu anggur Anda, bukankah Anda perlu mengulangi proses ini dan mengisinya lagi?" Sambil mengatakan itu, dia juga mengambil sebotol anggur dan mulai minum dengan santai sendirian. Dia juga tidak lupa mengambil 3 piring camilan. Tentu saja, dia juga membawa 2 pasang sumpit. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Ini adalah batas toleransi saya terhadap anggur, jadi ketika saya menghabiskan isi labu anggur ini, saya tahu saya sudah cukup. Saya tidak perlu mengisinya lagi." "Ketahanan temanmu terhadap anggur sungguh mengesankan," kata pemilik penginapan sambil terkekeh. Chen Pingan merasa sedikit malu. Wei Xian adalah kaisar pendiri sebuah negara, jadi bagaimana mungkin dia bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti itu? Dia bertanya dengan santai, "Karena pasukan perbatasan klan Yao begitu terkenal di wilayah perbatasan, apakah Anda mengenal tokoh-tokoh besar yang saat ini berada di klan Yao?" Jiun yang mengangkat alisnya dan berseru, "Oh, Tuan muda, Anda bukan mata-mata dari negara Jin Utara, kan?"
Chen Pingan menunjuk ke lantai atas dan bertanya, pernahkah Anda melihat mata-mata seperti saya? Yang berteman dengan seorang peminum berat, dan yang bahkan membawa seorang anak bersamanya. Jiun yang mengangguk dan mengakui, itu memang masuk akal. Bagaimana mungkin ada begitu banyak perang jika semua mata-mata dari negara Jin Utara seperti kamu? Dunia pasti sudah mencapai perdamaian sejak lama. Ia sedikit mabuk, dan ia gagal mengambil daging rebus setelah 2 kali mengulurkan sumpitnya. Chen Pingan dengan lembut mendorong piring itu, dan Jiun yang meliriknya dengan menawan. Ia memutuskan untuk meletakkan sumpitnya sebelum berkata, tidak ada salahnya memberitahumu beberapa hal ini. Setidaknya, aku bisa membuat kalian orang-orang selatan yang barbar ini memahami kekuatan pasukan perbatasan Kekaisaran Kuan Agung kita. Ia bersendawa, namun sama sekali tidak merasa malu. Jenderal tua Yao telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di atas kuda, dan ia adalah jenderal besar tingkat ekspedisi yang hebat dari Kekaisaran Kuan Agung. Ia memiliki 3 putra dan 2 putri, yah, setidaknya dulu begitu. Sayangnya, 2 putranya dan 1 putrinya telah meninggal dunia. Putri bungsunya menikah dengan seseorang di ibu kota, dan ia cukup beruntung menemukan seseorang yang kaya dan penyayang. Mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan bersama. Dia juga punya banyak cucu laki-laki dan perempuan, dan 2 di antaranya jelas lebih hebat dari yang lain. Cucu laki-lakinya adalah Yao Xianzi, dan kudengar dia bergabung dengan tentara saat baru berusia 10 tahun. Cucu perempuannya adalah Yao Lingzi, dan dia bahkan lebih mengesankan. Semua orang yang tinggal di dekat perbatasan telah mendengar tentang bakat bela dirinya yang luar biasa. Mengapa semua nama mereka berakhiran Si? Tanya Chen Pingan dengan rasa ingin tahu. Karena mereka termasuk generasi Z, jawab Jiun Yang sambil tersenyum. Chen Pingan semakin bingung, dan dia bertanya, bukankah nama generasi seharusnya berada di tengah? Mungkin kebiasaan ini sedikit berbeda di Kekaisaran Kuan Agung. Bagaimana mungkin aku tahu tentang aturan leluhur klan Yao yang kaya raya itu? Jiun yang mendengus menjawab, bukankah orang kaya diperbolehkan memiliki kebiasaan dan keanehan mereka sendiri? Pasukan berkuda klan Yao sangat terkenal, jadi pasti ada banyak orang di Kekaisaran Kuan Agung yang iri kepada mereka, kan? Tanya Chen Pingan dengan nada sedikit menyelidik. Jiun yang memutar matanya dan membalas, kau bertanya padaku. Bagaimana aku bisa tahu? Mungkin kau ingin aku bertanya pada kaisar. Ia mulai terkikik sendiri, dan tampak semakin menggoda saat melanjutkan, tapi kaisar harus menyukai penampilanku dan mengundangku ke istana kekaisaran terlebih dahulu. Ia mungkin sudah cukup tua, tapi bagaimanapun juga ia adalah kaisar. Mungkin rangka tempat tidurnya juga terbuat dari emas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mungkin akhirnya ia membicarakan sesuatu yang membuatnya merasa bahagia. Jadi ia mengangkat mangkuk anggurnya dan berkata dengan lantang, jalan kehidupan mungkin sempit, tetapi mangkuk anggur ini pasti luas. Aku, Jiun Yang, mempersembahkan sebuah ucapan selamat untukmu, Tuan Muda. Mata Chen Pingan berbinar, dan dia juga mengangkat mangkuk anggurnya sambil tersenyum, berkata, sungguh kalimat yang brilian. Aku pasti akan mengingatnya. Selamat menikmati. Mereka berdua menghabiskan anggur di dalam mangkuk mereka. Pria berbaju biru langit yang duduk di luar penginapan diam-diam melirik Chen Pingan dan Jiun yang sedang asyik mengobrol sambil minum anggur. Ekspresi cemberut terpancar di wajahnya saat ia terus menggerutu. Anjing yang patuh tidak akan menghalangi jalan pemiliknya. Terdengar teriakan keras saat cendekiawan yang putus asa itu ditendang tanpa ampun ke samping. Satu demi satu, 3 pria dengan pedang di pinggang mereka berjalan dengan angkuh memasuki lantai pertama penginapan. Pemimpin itu adalah pria tegap yang sengaja memamerkan sebagian dada berototnya meskipun saat itu tengah musim dingin. Dia duduk di meja di sebelah kiri Chen Pingan, dan kedua bawahannya tampak sangat akrab dengan penginapan itu saat mereka berjalan untuk mengambil anggur dan mangkuk. Keduanya duduk di bangku di seberang meja, seketika membuat meja itu penuh. Pria bertubuh tegap itu menolak mangkuk putih dari bawahannya yang masih muda, dan malah bersikeras merebut mangkuk anggur yang ada di depan Jiun Yang. Ia menuangkan anggur plum hijau ke dalam mangkuknya, menumpahkannya kemana-mana saat meminumnya dalam sekali teguk. Ia menyeka mulutnya sebelum tiba-tiba memegang perutnya dengan ekspresi ketakutan. Ia menunjuk Jiun Yang dengan jari yang gemetar dan berkata dengan suara bergetar, ada yang salah dengan anggur ini. Ada racun di dalamnya.
Kedua bawahan muda yang duduk di hadapannya seketika meletakkan tangan mereka di gagang pedang mereka, dengan wajah mereka sedikit memucat. "Ma Ping, apa otakmu isinya kotoran?" bentak Jiu Niang. "Mungkin kau makan terlalu banyak kotoran saat makan siang, dan ada racun di dalam kotoran itu. Dan kotoran beracun itu akhirnya merusak otakmu." Pria pembawa pedang itu terkekeh dan menghapus ekspresi ketakutan dari wajahnya. "Aku hanya bercanda, aku hanya bercanda. Tidak perlu memperlakukanku seperti ini, kan?" Kedua bawahannya yang masih muda buru-buru meminum anggur untuk meredakan rasa takut yang masih tersisa. Ma Ping melirik Chen Pingan yang menyebalkan itu dan menuntut, "Dari mana asalmu, bocah? Tunjukkan dokumen perjalanan dan paspormu." Jiun yang baru saja akan mengatakan sesuatu, namun Chen Pingan telah mengambil dokumen-dokumennya dan meletakkannya di atas meja di depan pria tegap pembawa pedang itu. Pria bertubuh tegap itu mengambil dokumen-dokumen tersebut dan memeriksa deretan perangko merah terang berukuran besar dan kecil yang padat. Ia mendecakkan lidah karena takjub. "Wah, banyak sekali perangko di sini. Jadi, Anda benar-benar telah melakukan perjalanan sejauh ini." Chen Pingan mengangguk sambil tersenyum. Pria tegap itu tak kuasa menahan amarahnya saat menatap bocah muda yang tenang itu, karena ia sudah terbiasa dengan rakyat jelata yang penurut dan patuh di kota rubah. Kini, ia berhadapan dengan seseorang yang tak mau tunduk dan menyanjungnya, dan yang terpenting, seseorang yang kebetulan juga cukup tampan. Ia merasa sangat ingin memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Ma Ping akan membuat bocah muda itu mengerti siapa pemimpin kota rubah. Bahkan harimau yang meninggalkan pegunungan pun harus patuh duduk di depannya, dan bahkan naga yang menyeberangi sungai pun harus patuh berbaring melingkar di hadapannya. Tidak seorang pun diizinkan untuk menggoda pemilik penginapan Jiu Niang. "Kudengar ada hantu yang menghantui kota ini lagi. Siapa yang dirasuki kali ini?" Jiu Niang tiba-tiba bertanya. Ma Ping langsung kehilangan semua motivasi untuk mengganggu Chen Pingan begitu mendengar masalah merepotkan ini. Dia melemparkan dokumen perjalanan dan paspor kembali ke pemuda tampan itu sebelum meneguk anggur dan menjawab dengan suara serak dan rendah, "Ini sangat jahat dan membingungkan kali ini. Hantu dan roh selalu menargetkan orang luar di masa lalu, tetapi kali ini mereka benar-benar menargetkan penduduk lokal kota kecil ini. Kau kenal Pak Tua Liu yang hanya punya satu lengan, kan? Kakek tua pemilik toko kertas dupa yang sering membantu orang lain melihat Feng Shui. Nah, dia sudah benar-benar gila sekarang. Cuacanya sangat dingin sekarang, namun dia masih bersikeras berlarian telanjang di jalanan pada siang hari. Tidak hanya itu, dia juga mengeluh kepanasan. Kami tidak punya pilihan selain mengikatnya, dan dia memenuhi seluruh rumahnya dengan air kencing dan kotoran hanya dalam beberapa hari. Baunya benar-benar tak tertahankan. Akhirnya dia sedikit sadar hari ini, dan dia akhirnya berhenti bergumam tentang semua hal aneh ini juga. Nah, itulah mengapa kami bergegas ke sini hari ini. Kami ingin meminta beberapa mangkuk anggur plum hijau untuk mengumpulkan keberanian dan menghilangkan nasib buruk." Jiun yang mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana bisa sampai seperti ini? Bukankah kau menghabiskan banyak uang untuk mengundang Grandmaster dari kota prefektur itu? Bukankah dia memberimu setumpuk jimat abadi? Bagaimana kau membual tentang ini waktu itu? Aku ingat kau mengatakan sesuatu seperti, 1 jimat dipanggil, 10.000 hantu diusir." Ma Ping menoleh dan meludah dengan kasar ke tanah, lalu menjawab, "Grandmaster omong kosong. Orang itu hanyalah penipu. Dia benar-benar menipu kita, dan polisi Han telah mempersulit hidupku karena ini." Pria tegap itu menghela napas dan memaksakan senyum, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan ramping Jiu Niang. Namun, pemilik penginapan itu dengan tenang menarik tangannya kembali dan tidak membiarkannya berhasil. Ma Ping tersenyum dengan mata menyipit dan bertanya, "Apa pendapatmu tentangku, Jiu Niang? Setidaknya, aku adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di kota rubah, kan? Aku menghasilkan cukup uang, dan aku juga berasal dari latar belakang yang bersih. Tidak hanya itu, aku juga berlatih bela diri dan memiliki terlalu banyak energi untuk dihabiskan. Apakah kau tidak tertarik dengan ini? Jiu Niang, jangan malu, kakak Ma bukanlah tipe orang yang keras kepala dan cerewet. Aku tidak peduli dengan masa lalumu." Jiu Niang menjawab dengan tawa dingin. Setelah itu, Ma Ping menggunakan alasan mabuk untuk mencoba menyentuhnya beberapa kali lagi, namun Jiu Niang berhasil menghindari rayuannya setiap kali.
Ma Ping dan kedua bawahannya memesan makanan untuk memenuhi seluruh meja, dan mereka makan dengan lahap hingga minyak menetes dari mulut mereka. Dari penampilannya, jelas sekali mereka berada di sini dengan motif tersembunyi. Pada akhirnya, mereka bahkan menolak untuk pergi, dan ketiganya malah naik ke atas untuk tidur. Mereka mengatakan akan kembali ke Foxtown besok. Chen Pingan pindah ke meja sebelah sejak awal, dan Jiun yang berjalan menghampirinya untuk duduk di sampingnya sementara bocah pincang itu membersihkan kekacauan di meja sebelah. Dia menghela napas panjang, dan tampak sedikit kelelahan saat menjelaskan dengan senyum getir, Ma Ping adalah seorang polisi di kota Rubah, dan keluarganya telah melakukan pekerjaan ini dari generasi ke generasi. Pekerjaan ini memiliki hubungan yang lemah dengan kantor-kantor pemerintah, tetapi seberapa besar sebenarnya kota Rubah itu? Bahkan para pejabat yang disebut-sebut berpangkat tertinggi di kota ini hanyalah pejabat tidak resmi. Sisanya hanyalah pejabat rendahan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pejabat. Namun, masing-masing dari mereka lebih arogan dan egois daripada yang lain. Mendengar keributan di luar, Pei Qian diam-diam membuka pintu dan berjongkok di dekat tangga, menjulurkan kepalanya di antara pagar di lantai 2 untuk mengintip dua orang di bawah. Pada akhirnya, ia harus berusaha keras untuk menarik kepalanya kembali keluar. Ia berlari kecil menuruni tangga, dan baru saja akan mendekati meja-meja restoran ketika ia mendengar pemilik penginapan mengeluh tentang betapa sulitnya berurusan dengan orang-orang picik di kalangan pejabat. Ia mengatakan bahwa para polisi sering datang ke penginapan untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis, jadi ia hanya bisa mengorbankan uang ini untuk membeli kedamaian dan keamanan bagi dirinya sendiri. Jika tidak, apalagi yang bisa ia lakukan? Pei Qian sangat terhibur oleh hal ini. Senyum lebar terukir di wajahnya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Namun, akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi, dan dia memegang perutnya sambil tertawa terbahak-bahak, seraya berseru, menghabiskan uang untuk membeli kedamaian dan keamanan, menghabiskan uang untuk membeli pinggan. Ahahaha, aku tidak bisa. Aku akan tertawa sampai mati. Ahahaha. Bahkan perutku mulai sakit sekarang. Chen Pingan berdiri dan berjalan di samping Pei Qian, lalu bertanya, apakah masih sakit sekarang? Dengan telinganya yang terpelintir, Pei Qian langsung berhenti tertawa, dan ada sedikit rasa iba dalam suaranya saat dia menjawab, perutku sudah tidak sakit lagi, tapi telingaku sekarang sakit. Jiun yang sangat bingung, dan dia sama sekali tidak tahu apa yang membuat gadis kecil kurus yang nakal itu tertawa. Chen Pingan mengucapkan selamat tinggal kepada Jiun Yang, lalu menyeret Pei Qian ke tangga dengan menarik telinganya. Pei Qian memiringkan kepalanya dan berdiri jinjit, lalu berteriak bahwa dia tidak akan berani menertawakan hal ini lagi. Barulah setelah berjalan sampai ke lantai atas, Chen Pingan melepaskan telinga Pei Qian dan berjalan menuju kamarnya. Namun, ia tidak lupa berbalik dan memperingatkan, kau tidak boleh berkeliaran di luar tanpa izinku. Pei Qian mengusap telinganya dan mengangguk tanda mengerti. Setelah Chen Pingan menutup pintunya, Pei Qian berdiri di samping pagar dan secara kebetulan bertatap muka dengan pemilik penginapan yang sedang mendongak. Pei Qian mendengus dingin dan melompat kembali ke kamarnya sendiri, menutup pintunya dengan bunyi keras. Matahari mulai terbenam di luar penginapan, dengan sinar terakhirnya menerangi seorang gadis muda yang menunggang kuda dan berpacu mendekat. Rambutnya diikat ekor kuda, dan dia tampak berusia 13 hingga 14 tahun. Dia cantik dan tampak lembut, namun dia juga memiliki aura kekuatan dan ketajaman. Ada busur di punggungnya dan pedang di pinggangnya, dan dia dengan santai turun dari kudanya dan meninggalkannya di luar penginapan, jelas tidak khawatir kudanya akan lari sendiri. Pria berbaju biru langit itu masih berjongkok di dekat pintu dan bermain dengan anjing kurus itu. Gadis muda itu melirik pria itu, namun ia tidak memikirkannya lagi. Ia berjalan masuk ke penginapan dan melihat sekeliling, dan merasa sedikit tidak senang ketika melihat pemilik penginapan yang terkejut. Ia berhenti dan berkata kepada Jiun Yang, kakek memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Jangan meninggalkan penginapan untuk sementara waktu, karena keadaan mulai menjadi berbahaya dan tidak pasti. Jiun Yang tidak lagi tampak menggoda saat menghadap gadis muda itu, dan dia begitu bermartabat dan anggun sehingga tampak seperti putri bangsawan dari klan kaya. Dia mengangkat jari ke bibirnya, memperingatkan gadis muda itu bahwa ada kemungkinan orang yang menguping di dekatnya. Kemudian dia berkata dengan suara pelan, Lingxi, aku sudah terbiasa tinggal di sini.
Kau tidak tahu apa yang baik untukmu, seru Yao Lingzi dengan marah. Jiun yang tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin minum anggur plum hijau? Wajah gadis muda itu memancar penuh amarah. Minum anggur. Jiun yang menyadari lidahnya keceplosan, dan dia merasa sedikit malu dan menyesal. Beri aku kamar. Aku akan pergi besok. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkan ini dengan matang, kata Yao Lingzi dingin. Bocah pincang itu gemetar ketakutan saat menuntun Yao Lingzi ke lantai 2 penginapan. Setelah melihat tatapan penuh arti di mata pemilik penginapan, ia sengaja memilih kamar yang paling bersih dan paling mewah untuk gadis muda itu. Setelah langkah kaki yang ringan dan lincah akhirnya menghilang dari koridor, Chen Ping'an kembali memfokuskan perhatiannya pada gulungan gambar dan menumpuk 6 koin hujan gandum yang tersisa. Dia melemparkannya ke dalam gulungan gambar satu persatu. Chen Ping'an berdiri dan mundur beberapa langkah setelah koin hujan biji-bijian ketiga menghilang ke dalam gulungan gambar. Seorang lelaki tua bungkuk terhuyung-huyung keluar dari gulungan gambar. Ia melompat turun dari meja dan menatap Chen Ping'an dengan senyum menyipit. Kemudian ia berbalik dan mengulurkan tangan untuk membelai gulungan gambar itu, namun tangannya hanya menyentuh udara kosong. Bahkan Pei Qian pun pernah diam-diam menyentuh gulungan gambar sebelumnya, namun gulungan gambar ini terasa dekat namun sangat jauh bagi lelaki tua itu. Itu bersifat gaib dan tak berwujud, itu tak tersentuh. Zulian tidak marah karenanya, malah ia terkekeh dan berkata, seperti yang kuduga. Tuan muda, apakah ini teknik abadi dari dunia agung? Bisa dibilang begitu, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Pria tua bungkuk ini tampak sangat berbeda dari rumor yang beredar. Dia sama sekali tidak tampak seperti seorang maniak bela diri yang gila. Selalu ada senyum tipis dan ramah di wajah Zulian, namun justru orang inilah yang hampir membalikkan dunia kultivasi tanah suci bunga teratai. Sebaliknya, penerusnya, Ding Ying, yang mewarisi gelar terkuat di dunia, memiliki aura dan sikap seorang Grandmaster yang sangat jelas. Namun, hal ini jelas dipengaruhi oleh perawakan Ding Ying yang tinggi dan tegap, sifatnya yang tidak tersenyum, dan topi bunga teratai berwarna perak yang mengesankan. Berdiri di hadapan Chen Ping'an, Zulian, si maniak bela diri, sama sekali tidak tampak seperti seorang Grandmaster ulung. Dibandingkan dengan Wei Xian, yang memendam semua pikirannya dalam benaknya, Zulian tampak lebih jujur dan menerima takdirnya. Sekarang setelah aku tiba di duniamu, aku perlu menghabiskan beberapa hari hanya untuk membiasakan diri dengan aliran Qi di dunia agung, kata Zulian dengan terbuka dan jujur. Sangat sulit untuk mengatakan kapan aku bisa kembali ke tingkat kultivasi puncakku. Mehaem, menurut tingkatan kultivasi dunia ini, aku seharusnya berada di tingkat ke-6 seni bela diri murni sekarang. Setelah mengatakan ini, Zulian terkekeh mengejek dirinya sendiri dan melanjutkan, aku mungkin bisa maju dalam sekali peningkatan kultivasi, tetapi aku juga mungkin menemui hambatan dan tetap terjebak di tingkat kultivasi ini untuk waktu yang lama. Bahkan, energi spiritual dunia ini mungkin akan menarik Qi sejati dari titik akupunturku dan perlahan-lahan menggerogoti kultivasiku. Bagaimanapun, aku merasa bahwa selain hambatan menuju tingkat ke-7, aku tidak akan menghadapi banyak kesulitan untuk maju ke tingkat ke-8 dan ke-9 seni bela diri di masa depan. Zulian sangat jujur kepada Chen Ping'an. Dia memang jauh lebih terus terang daripada Wei Xian, orang yang pendiam dan tertutup itu. Zulian berjalan ke jendela dan mendorongnya hingga terbuka, menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Tingkat ke-7 seni bela diri ini mirip dengan para praktisi seni bela diri di tanah berkah bunga teratai yang mengubah kekuatan yang mereka peroleh menjadi kekuatan bawaan, gumamnya pada diri sendiri. Ini adalah rintangan tersulit untuk diatasi. Namun, setelah maju ke tingkat ke-7, saya percaya bahwa kemajuan lebih lanjut hanyalah masalah kultivasi dan akumulasi yang lambat. Saya tidak berani mengklaim bahwa saya pasti akan maju ke tingkat ke-9, tetapi tentu saja tidak akan terlalu sulit bagi saya untuk maju ke tingkat ke-8. Zulian berbalik dan melanjutkan dengan senyum tipis, tentu saja, aku akan memiliki kesempatan untuk bertarung imbang dengan seniman bela diri murni tingkat 7 biasa setelah aku terbiasa dengan energi spiritual yang melimpah di dunia ini. Aku tidak akan ditekan oleh tingkat kultivasi mereka yang lebih tinggi, dan aku tidak akan begitu lemah sehingga aku harus berdiri di sana dan menunggu kematian. Dalam hal mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku,
aku akan memiliki peluang menang yang sangat tinggi kecuali jika itu melawan seseorang sepertimu, Tuan Muda. Hanya ada penghalang di tingkat ketujuh. Gumam Chen Ping'an pada dirinya sendiri. Zulian berjalan kembali ke meja dan mengetuknya perlahan dengan satu jari, sambil berkata, Tuan Muda, saya bersedia mengabdi dengan setia kepada Anda selama 30 tahun. Namun, saya berharap Anda memberi saya kebebasan setelah itu. Bagaimana menurut Anda? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, saya tidak tahu bagaimana caranya. Zulian terkejut, dan dia terdiam sepenuhnya sambil menatap gulungan gambar itu. Chen Ping'an menduga bahwa gulungan gambar ini mirip dengan porselen terikat di dunia kecil permata. Apa gunanya jika seseorang naik ke tingkat giok tak terpoles dan menjadi kultivator tingkat 5 atas? Hidup mereka tetap akan berada di tangan orang lain. Chen Ping'an tersenyum saat memikirkan hal ini. Wei Xian mabuk berat dan tak sadarkan diri saat terbaring di tempat tidur, dan dia bergumam dalam tidurnya, tidak ada niat membunuh yang terpancar dari tubuh, namun niat membunuh berkecamuk di dalam hati, begitulah sikap seorang penguasa. Seseorang mengetuk pintu Chen Ping'an, jadi dia menyimpan gulungan gambar dan 3 koin hujan biji-bijian yang tersisa dan hendak berjalan untuk membukanya. Namun, Zulian secara mengejutkan berjalan ke sana untuk membukakan pintu untuknya. Pei Qian berkedip sebelum dengan cepat berlari melewati Zulian dan bersembunyi di belakang Chen Ping'an. Zulian menutup pintu sebelum berbalik dan terkekeh, kemampuanmu sungguh mengesankan, gadis kecil. Apakah kau putri Tuan Muda? Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban. Namun, Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil berbalik dan bertanya, ada apa? Pei Qian melirik Zulian sebelum menggelengkan kepalanya. Zulian adalah orang yang bijaksana, jadi dia tersenyum dan bertanya, Tuan Muda, apakah ada tempat untuk saya menginap? Setelah Anda keluar, kamarnya adalah kamar kedua di sebelah kanan. Namun, Wei Xian sudah menginap di sana, jadi saya bisa meminta kamar lain kepada pemilik penginapan jika Anda tidak ingin menginap dengan orang lain, jawab Chen Ping'an. Tidak perlu terlalu teliti saat menjelajahi dunia kultivasi, kata Zulian sambil melambaikan tangannya. Lalu dia mengusap dagunya sambil berpikir dan bertanya, Tuan Muda, Anda memilih kaisar pendiri negara Taman Selatan terlebih dahulu. Chen Ping'an mengangguk dan memperingatkan, saya harap kalian berdua tidak sampai berkonflik satu sama lain. Zulian tersenyum dan menjawab, aku sungguh mengagumi Wei Xian, seseorang yang mampu melawan seluruh pasukan sendirian. Aku bahkan tidak bisa memberikan penghormatan kepadanya dengan cukup cepat, jadi bagaimana mungkin aku membuat masalah? Zulian berjalan keluar dan menutup pintu dengan perlahan di belakangnya. Ketika hanya tersisa sedikit retakan, Zulian tiba-tiba bertanya, beranikah saya bertanya, Tuan Muda, berapa banyak koin yang Anda habiskan untuk saya? 17 koin hujan biji-bijian, jawab Chen Ping'an. Aku telah menyebabkanmu membuang terlalu banyak uang, Tuan Muda, kata Zulian sambil tersenyum. Pei Qian masih merasa khawatir setelah lelaki tua itu pergi, jadi dia berjalan untuk mengunci pintu. Baru kemudian dia bisa bernapas lega. Kau tidak takut pada Wei Xian yang selalu berwajah tegas, tetapi kau takut pada Zulian yang tampak begitu baik dan ramah. Tanya Chen Ping'an. Aku tidak tahu, aku hanya takut padanya, jawab Pei Qian dengan suara lembut. Ada apa? Tanya Chen Ping'an. Aku merasa pemilik penginapan itu bukan orang baik. Bukan hanya itu, tapi ada juga anak laki-laki pincang dan seorang lelaki tua bungkuk. Aneh sekali, bukan? Ini bukan penginapan yang tidak bermoral yang mengincar tamunya, kan? Pendongeng di bawah jembatan pernah bercerita tentang toko dan penginapan yang tidak bermoral. Katanya, tempat-tempat seperti itu suka membius tamunya dan menggunakan daging mereka untuk membuat bakpao kukus isi daging manusia. Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak dan memberi perintah, berhentilah memikirkan semua omong kosong ini. Cepat kembali ke kamarmu untuk membaca. Pei Qian hanya bisa menghela napas dan kembali ke kamarnya. Chen Ping'an sudah tidak berminat lagi untuk membuka 2 gulungan gambar yang tersisa, satu berisi Lu Baixiang dan satu lagi berisi Sui Yubian. Chen Ping'an sebenarnya tidak berani menghidupkan Lu Baixiang, karena ia takut menghidupkan Lu Baixiang akan mudah, tetapi mengendalikannya akan sulit. Adapun Sui Yubian, ia sama sekali tidak berani menghidupkannya. Chen Ping'an memikirkan sikap Pei Qian terhadap Wei Xian dan Zulian. Pada kenyataannya, intuisinya sama sekali tidak salah.
Saat Wei Xian memandang orang lain, seolah-olah dia menatap mereka dari posisi yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti, karena bagaimanapun juga dia pernah menjadi kaisar suatu negara. Ketika Zulian memandang orang lain, seolah-olah ia adalah orang hidup yang sedang melihat mayat tak bernyawa. Ada kesuraman di matanya, dan tampak sedalam dan segelap kolam tanpa dasar. Senyum di wajah lelaki tua itu tidak bisa dianggap serius. Pria berbaju biru langit itu duduk di ambang pintu penginapan dan menatap awan senja yang berkilauan dan menakjubkan yang masih menggantung di cakrawala. Ia menepuk lututnya perlahan, dan bergumam tentang sesuatu setiap kali meneguk anggur plum hijau dari kendi anggurnya. Menyaksikan naga di lautan awan, bertemu rusa di kedalaman hutan, di sana duduk wanita-wanita cantik di samping bunga plum, di sana berjalan para pahlawan di medan perang, di sana tinggal para cendekiawan terkenal di lorong-lorong kumuh. Terdengar suara dentuman keras. Pria berbaju biru itu dipukul seseorang, menyebabkan dia terjatuh tersungkur ke tanah. Namun, dia tidak lupa mengangkat kendi anggurnya agar tidak tumpah. Ternyata, bocah pincang itu telah menendangnya di punggung. Apakah ini akan berakhir? Apa kau kecanduan ini atau apa? Aku sudah lama menoleransimu. Pria berjubah biru itu tampak sangat berantakan saat ia bangkit dari tanah dan menepuk-nepuk kotoran dari tubuhnya. Apakah kau tahu siapa aku? Tanyanya dengan suara serius. Bocah pincang itu merasa sedikit ragu ketika memandang cendekiawan miskin yang tampak sedikit berbeda dari biasanya. Namun, ia tetap mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, "Ya, dan siapakah Anda? Bagaimana Anda memanggil Jiu Niang?" Tanya pria berbaju biru itu dengan nada serius. Bocah pincang itu ragu sejenak sebelum menjawab, "Tentu saja, pemilik penginapan." "Lalu bagaimana Anda harus menyebut suami pemilik penginapan itu?" lanjut pria berbaju biru itu. Bocah pincang itu hampir saja mengamuk dan kehilangan akal sehatnya. Dia berlari keluar dan mengayunkan kedua tangan dan kakinya, mengejar dan memukul sarjana bajingan itu. Satu-satunya yang dia ketahui tentang sarjana itu hanyalah nama keluarganya, Zong. Pria berbaju biru itu mengangkat kendi anggurnya tinggi-tinggi sambil berlarian dan menghindar. Ia terus minum sambil melakukan itu, dan tak pelak lagi ia terkena beberapa serangan kacau dari bocah pincang itu. Namun, itu hanyalah geli baginya. Matahari terbenam di bawah cakrawala. Dahulu kala, pernah ada ramalan tentang cendekiawan berbaju biru ini. Namun, bahkan cendekiawan yang bermarga Zong pun tidak menganggap ramalan ini serius. Ramalan itu berbunyi, banyak sekali hantu di dunia ini tidak perlu takut jika cendekiawan Zong tidak meninggalkan pegunungan.